Selamat datang di saham pilihan. Hari ini durasinya mungkin agak panjang ya dari biasa. Semoga Bapak Ibu sekalian betah menontonnya ya. Oke, yang saya cermati di sini adalah ada potensi IHSG itu akan terkoreksi ya dalam beberapa minggu ke depan gitu. Kenapa? Karena saham-saham penopangnya nampaknya sudah mulai kekurangan momentum. Jadi di sini saya kira akan menjadi kesempatan ya untuk saham-saham emitennya Pak PP menjadi substitusi. Ya, jadi di saat saham-saham misal katakanlah saham Big Banks itu turun, saham PP yang naik gitu. Jadi IHSG itu tetap positif. Pertama saham-saham yang Big Banks lah ya, BBRI. Oke, di sini ada daily dan volume ya. Di sini kita lihat harga-harga itu mulai gap down. Ya, tapi kalau kita pakai daily mungkin kita agak susah untuk mendapatkan detail kecilnya. Coba kita pakai time frame 1 jam. Oke, ini lebih jelas. Apa Bapak Ibu udah dapat clue-nya di sini melihat? Kalau belum biar saya bantu ya. Di sini kita lihat kenaikan harganya masif ya. Oke. Harga masih naik gitu ya. Di sini harga mulai turun. Ya. Dan terakhir itu sudah mulai ada di bawah EMA 50 dan mid BB. Gitu. Tapi kalau melihat ini aja terasa nggak cocok kalau nggak kita bandingkan dengan volume di sini ya. Berarti di sini harga mulai turun, volume juga mulai turun. Artinya apa? Momentum kenaikan di sini mulai berkurang ya. Itu salah satu indikasi awal BBRI akan terkoreksi. Oke, selanjutnya kita lihat penghuni kelas berat berikutnya BBCA ya. BBCA di sini juga polanya sama Bapak Ibu. Gimana, udah ngelihat? Ini harga masih naik ya, begitu juga dengan volume. Di sini volume so-so lah, tapi cenderung naik. Oke, di sini harga sempat mulai mendatar. Di sini harga mulai turun. Ya, di sini kita lihat volumenya drastis berkurang. Ya, jadi memang momentumnya itu sudah mulai berkurang sama kayak BBRI tadi. Oke, dua saham utama. Sekarang bagaimana dengan BMRI? Nah, ini papan atas semua saham-saham elitnya yang menopang IHSG sama aja Bapak Ibu. Kita lihat di sini harga naik. Oke, di sini volume juga masih naik ya. Di sini harga mulai turun. Oke, volumenya mulai turun. Dan terakhir harga itu bukan hanya sekedar turun, tapi sudah masuk ke dimensi negatif ya, di bawah EMA 50. Begitu juga dengan volume di sini. Semakin turun dan terakhir ini di bawah rata-rata ya. Jadi itu indikasi-indikasi awal bahwa ada kemungkinan ya saham-saham Big Banks ini turun sehingga menyebabkan IHSG itu juga akan turun. Lalu kalau saham Big Banks turun, gimana caranya biar IHSG tetap terbang? Yang nggak mau saham-saham dari grup konglomerasi yang lain gantian saatnya manggung gitu kan. Dan yang sangat mungkin saat ini adalah saham-sahamnya Pak PP. Oke, sekarang coba kita lihat kayak apa performa saham Pak PP ya. Yang pertama pasti cuan. Ya, yang baru aja kemarin kena suspend ya. Oke, cuan di sini kita lihat Bapak Ibu. Secara umum memang cuan ini kemarin drop banyak ya. Tapi kalau kita lihat di sini volumenya sudah mulai menggeliat. Sini ya, yang saya tandain. Di sini juga sudah menggeliat. Tapi yang jadi masalah di sini adalah EMA 50 di sini masih ada di atas top BB. Artinya apa? Tekanan ke bawah itu masih ada, tapi mulai berakhir. Ya, meskipun dorongan ke atas belum kelihatan juga gitu. Makanya kita kecilkan time frame ke 1 jam. Kita lihat lebih detail lagi. Nah, di sini kalau kita lihat harganya itu flat ya, tapi di sini sudah mulai muncul namanya candle momentum buy ya di sini. Jadi secara umum harga di sini belum naik, tapi juga ini yang perlu digarisbawahi, tekanan ke bawahnya juga sudah berkurang drastis. Ya, jadi ada potensi saham ini sideways dan akan terbang dalam beberapa minggu ke depan. Potensi ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat saham berikutnya ya, yang juga ngetop punya Pak PP, Brand. Gimana polanya? Apakah sama? Oke, kita lihat Brand. Nah, Brand di sini dia lebih menarik Bapak Ibu ya. Kenapa menarik? Kita lihat pertama dari volume ya. Ini volumenya
sangat-sangat signifikan ya. Volumenya besar-besar, naik, dan kenaikannya memang nyata. Ya, karena harga itu benar-benar close di atas top BB di sini. Ya, itu arti momentumnya nyata Bapak Ibu. Di sini juga ada kenaikan harga signifikan ya, dari bawah naik menembus mid BB yang disertai dengan volume juga besar di sini Bapak Ibu. Ya, dan kalau kita lihat nih, volume terakhir sangat kecil ya. Nih, volumenya kecil di bawah rata-rata, tapi aksi sell-nya besar. Ini artinya Bapak Ibu, sell-nya itu nggak sell beneran gitu. Sell-nya itu untuk memaintain ya. Dia ini jual harga untuk dapat barang murah tuh dikumpulin lagi. Kenapa? Ini volumenya kecil gitu kan. Kalau di daily dia nggak kelihatan tadi kan. Dan berikutnya yang perlu diperhatikan di sini, fungsi EMA dan top BB ini perhatikan Bapak Ibu ya. Pada saat low BB ya dan EMA 50 ini gabung jadi satu begini, ini artinya daerah ini akan menjadi support yang kuat ya. Jadi sekali lagi akan membatasi penurunan saham ini. Oke, jadi untuk ke depan saham ini masih positif ya. Lalu kita lihat apalagi saham Pak PP. Tadi brand udah, cuan udah, Tepia. Oke, ini salah satu saham jadulnya beliau ini. Kita lihat di H1 ya Bapak Ibu, biar kita lebih jelas. Di H1 ini jauh lebih menarik lagi deh Bapak Ibu. Ya, kita lihat di volume sell di sini. Oke, di sini juga ada banyak sell. Ya, harga memang turun. Yes. Tapi tidak mampu menembus area-area signifikannya. Mana area signifikan? Kita lihat ke sebelah kiri. Ya, ini area signifikan levelnya Bapak Ibu. Sebentar. Ini area signifikan level. Ya. Oke, ini area base, di sini rally, base, rally. Ya. Di sini harga drop tapi tertahan area ini padahal volumenya udah besar. Itu artinya apa? Momentum ke bawahnya juga besar tapi tidak berlanjut. Oke, lalu kalau kita lihat candle setelahnya adalah candle bullish. Oke, di candle bullish ini dengan volume yang besar. Ya, artinya apa? Kenaikan ini memang valid. Di dari bawah menembus mid BB ya dengan volume yang besar. Lalu kita lihat yang paling menarik, setelahnya ada ada volume merah, volume sell di sini besar, volumenya besar ya. Tapi kita lihat candle yang menandakannya hanya candle kecil, candle reject nih ya. Ini pin bar ke atas, bodinya kecil. Artinya itu bukan tekanan sell yang sesungguhnya, tapi lebih ke koreksi dan menjaga harga ya. Dan terakhir kita lihat di sini Bapak Ibu, ada volume besar disertai dengan candle reject yang besar juga. Ya, ini namanya dia testing demand aja. Ya, testing demand. Ini harga tetap ke atas. Ya, di sini ada demand dan dia testing malah nggak nyampe gitu. Berarti ini bukan sell sebenarnya. Kan? Lalu kalau kita lihat beberapa hari terakhir volumenya kecil, so-so aja. Jadi sepertinya sedang dijaga untuk nggak kemana-mana dulu saham ini. Lalu terakhir kita lihat BRPT ya Bapak Ibu. BRPT ini masih dari grup Pak PPA. BRPT-nya di sini kita lihat dulu daily sebentar. Daily ini BRPT sangat menarik sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena di sini kita lihat polanya mirip-mirip. Ya, di sini harga ranging, lalu di sini terbang, ya, di sini juga ranging, di sini terbang, oke, di sini ranging. Nah, itu yang kita tunggu, dia terbang ke atas apa ke bawah. Tapi, ya, nggak masalah ke atas ke bawah. Masalahnya adalah setelah dia ranging, terjadi breakout, harga beneran naik. Sama kayak 3 saham saudaranya tadi kan, disetting dalam mode standby, gitu ya. Itu yang perlu kita waspadai ya. Jadi apabila nanti ya dalam prosesnya beberapa minggu ke depan saham-saham Big Bang itu terjadi koreksi yang cukup banyak, salah satu cara untuk menjaga IHSG agar nggak jatuh adalah saatnya saham Pak PP ini badarnya manggung gitu. Jadi kita jangan ketinggalan, jangan juga FOMO ya. Kita perhatikan bareng-bareng, kita pantau terus, masukkan ke watchlist kita. Saat ada breakout terhadap semua sahamnya ini, itu adalah sinyal yang baik untuk kita ikut gitu ya. Sebelum breakout, no, kita mendingan nunggu. Oke, itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan.